Halo semuanya, perkenalkan saya Angelina Surbakti. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait Cloud-based Health Record, sistem penyimpanan backup. Kita masuk pada konsep dasar sistem rekam medis berbasis cloud dalam konteks e-health dan telemedicine. Secara umum, telemedicine adalah penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan mulai dari konsultasi, diagnosa, dan tindakan medis tanpa terbatas ruang ataupun dilaksanakan dari jarak jauh. Layanan rekam medis elektronik berbasis cloud merupakan suatu model bisnis baru yang menggabungkan layanan cloud computing dengan dunia kesehatan. Ada beberapa jenis-jenis data kesehatan dan cara penyimpanannya secara aman. Yang pertama itu jenis data kesehatan. Ada data klinis, ini mencakup sebagian informasi yang dikumpulkan dari klinis ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian ada data laboratorium, data dari uji laboratorium seperti tes darah maupun urin dan lain-lain. Kemudian ada data kesehatan masyarakat yang dikumpulkan dari lembaga. Kemudian ada data kesehatan digital. Data kesehatan digital mencakup informasi kesehatan yang dihasilkan dari teknologi digital. Kemudian ada data surveillance epidemiologi. Data ini adalah data yang dikumpulkan dari sistem pemantauan penyakit. Kemudian ada data sosial ekonomi, di mana data tentang aspek sosial dan ekonomi seperti tingkatan pendidikan, pendapatan, dan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada media penyimpanan rekam medis, cabang elektronik, dan salinan tentang cadang elektronik, di mana penyimpanan cakra magnetik ataupun magnetic drive. Kemudian ada penyimpanan wujud padat ataupun solid state drive jenis manapun. Kemudian ada penyimpanan yang menggunakan memori non-volatile berbasis Vsal. Kemudian ada penyimpanan wujud flash atau flash array jenis penyimpanan dasar berbasis solid state. Kemudian ada pita magnetik ataupun magnetic type jenis media penyimpanan data yang menggunakan pita magnetik. Kemudian ada cakram optik ataupun optik disk, di mana jenis media penyimpanan data berbentuk cakram yang menggunakan cahaya laser. Nah, proses backup dan pemulihan data dalam sistem cloud ini, proses backup ini ada dua tipe, yaitu full backup, yaitu proses backup database yang mencakup semua filenya. File tersebut adalah file data, kontrol, kemudian dan redo lognya. Kemudian jika Anda ingin melakukan backup dengan cara ini, maka database harus dishutdown terlebih dahulu. Kemudian ada partial backup, di mana masing-masing file database di backup sendiri-sendiri atau tidak pada waktu yang sama. Kemudian case yang pertama, di salah satu perusahaan memiliki database yang besar dan kompleks dengan beberapa file database yang berbeda-beda. Nah, perusahaan ini melakukan backup database secara teratur untuk memastikan keamanan data tersebut. Namun, karena ukuran database yang besar, perusahaan ingin melakukan partial backup, yaitu membackup masing-masing file database sendiri-sendiri pada waktu yang berbeda. Nah, adapun pembahasan dari kasus tersebut adalah itu termasuk dalam partial backup, di mana dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk perusahaan yang memiliki database yang besar dan kompleks. Dengan membackup masing-masing file tersebut, maka perusahaan dapat yaitu mengurangi waktu backup. Kemudian yang kedua itu adalah menghemat sumber daya. Kemudian case yang kedua yaitu sebuah rumah sakit di daerah pedesaan ingin meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi pasien dengan menggunakan teknologi telemedicine dan e-health. Nah, rumah sakit ingin menggunakan telemedicine untuk melakukan konsultasi jarak jauh dengan pasien. Sementara e-health digunakan untuk mengelola data pasien dan memantau kondisi kesehatan pasien secara online. Pembahasannya, telemedicine dan e-health dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di daerah pedesaan. Ada beberapa yang dapat diperoleh manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Telemedicine dapat meningkatkan pasien untuk melakukan konsultasi dengan dokter secara online. Kemudian mengurangi biaya, di mana telemedicine dapat mengurangi biaya transportasi maupun akomodasi bagi pasien yang memerlukan konsultasi dengan dokter. Kemudian ketiga, ada meningkatkan kualitas pelayanan. e-health dapat membantu dokter memantau kondisi kesehatan pasien secara online.